Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'ai ilal huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah sampai di dalam pembahasan tentang salat Jum'ah. Disebutkan di dalam kitabnya wal jumu'atu fardu ainin ala kulli muslimin zakarin hurrin hadirin bila udhrin syar'iyyin kal maradi wal matar. Salat Jumat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap pekan sekali merupakan kewajiban fardu ain bagi setiap orang yang memiliki sifat muslim, beragama Islam, akilin, berakal, zakarin, laki-laki, hurrin, bukan budak, seorang yang merdeka, hadirin, yang berada di dalam kota atau bermukim di satu tempat, bila udhrin syar'iyyin, tanpa ada uzur yang ditolerir oleh syariah, kal marad, seperti sakit, wal matar, ataupun hujan. Jum'ah ini dinamakan dengan Jum'ah. Ada yang mengatakan lima jumi'a fihi minal khair, karena di dalam hari tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak kebaikan. Di antara kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat, ada satu waktu di hari tersebut siapa yang bertepatan di waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meminta urusan dunia ataupun urusan akhirat, Allah akan ijabahi. Tapi sayangnya waktu tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan. Di waktu yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pokoknya di hari Jumat. Ada ulama yang berpendapat waktu itu adalah saat khatib naik ke atas mimbar, jadi waktunya sebentar. Ada yang berpendapat waktu itu antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ada juga yang berpendapat waktunya doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebelum maghrib hari Jumat, yang biasa dinamakan dengan Sa'ah Fatimiyah, karena memang saat itu difungsikan oleh Sayyidah Fatimah, putri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbanyak ibadah. Karena itu dinamakan dengan Sa'ah Fatimiyah. Ada juga yang mengatakan kenapa kok dinamakan dengan Jum'ah, karena Allah pertemukan kembali bapak kita semua, Nabi Adam alaihi salam, dengan ibunda kita semua Sayyidatuna Hawa di daerah yang dinamakan dengan Sarandib. Setelah berpisah
ketika diturunkan oleh Allah dari surga ke muka bumi ini selama 40 hari. Lah hari Jumat ini disebutkan afdalu ayyamil usbu', paling afdalnya hari-hari dalam sepekan. Kemuliaannya yu'tikullahu fihi sittami'ati alfi atikin minan nar. Allah merdekakan di setiap hari Jumat 600.000 orang yang sudah layak menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan man mata fihi kutiba lahu ajru syahid. Siapa yang meninggal di hari Jumat dicatat baginya pahala orang yang mati dalam keadaan syahid. Wa wuqiya fitnatal qabri, dan dihindarkan daripada fitnah yang ada di kuburan. Yang dimaksud kesulitan menjawab dari pertanyaan mungkar dan nakir serta azab yang ada di kuburan. Begitu juga orang yang meninggal di malam Jumat. Cuman tentunya orang yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat itu kalau dalam keadaan baik atau tidak melakukan kemaksiatan. Kalau si teler durung tobat mati walaupun dino Jumat ya jungkel, nggih. Itu dikhususkan bagi orang yang saat beribadah kepada Allah atau tidak melakukan maksiat, termasuk di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Itu dalam sepekan. Kalau di dalam setahun paling afdol itu adalah hari Arafah yang telah berlalu dari kita beberapa pekan. Hari Arafah itu paling afdol ayam, paling afdolnya hari selama setahun, hari Arafah. Tapi afdol lebih dari itu adalah khusus untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di hari dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini paling afdol sudah. Nggak ada hari yang lebih afdal daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Karena itu sampai-sampai untuk memuliakan hari Jumat ini kita dianjurkan mempersiapkannya dari hari Kamis. Ya, kalau sunnahnya hari Jumat itu pakai putih-putih untuk datang untuk sholat Jumat, itu dipersiapkan dari hari Kamis. Seperti kita kalau persiapan untuk hari raya, dipersiapkan daripada Idul Fitri takbiran. Iku wis siap-siap biasanya. Esok duduk takbiran, awal mlebu Ramadan wis siap riyoyoe. Nggih. Lah diwajibkan sholat Jumat sebagaimana tadi disebutkan itu pertama kali disyariatkannya saat Isra Mi'raj. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu dan di dalamnya juga sholat Jumat. Namun kita ketahui bahwa Isra Mi'raj Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu setahun setengah kurang lebih sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Tapi saat Nabi di kota Makkah sudah mendapatkan kewajiban untuk sholat Jumat, Nabi belum pernah melakukan. Kenapa? Karena jumlahnya nggak cukup, dan di Makkah saat itu penindasan demi penindasan, sehingga sholatnya Nabi dengan para sahabat itu secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan Jumat itu adalah diperintahkan syariatnya itu izhar, ditampakkan. Lah pertama kali yang menjalankan sholat Jumat di kota Madinah sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah karena jumlahnya yang cukup dan tidak ada penindasan, yaitu As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu di tempat yang dinamakan dengan Naqiul Khadamat, kurang lebih sekitar 3 kilo dari kota Madinah. Kewajiban ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, bila diserukan salat di hari Jumat maka segeralah berangkat
untuk memenuhi panggilan sholat tersebut, dan tinggalkanlah jual beli, perdagangan, muamalah dan seterusnya. Di sini diambil pendapat oleh para ulama, satu di situ ada perintah fas'au ila dzikrillah. Kalau berangkatnya aja disuruh berarti perbuatannya harus dilakukan. Yang kedua, ada larangan berbuat yang sebetulnya hukumnya mubah. Jual beli itu kan hukumnya mubah. Kita mau dagang mubah, utang piutang mubah, semuanya itu hukumnya mubah. Wajib ketika kepepet. Kalau nggak kerja, nggak dapat uang, nggak makan, nah ini baru wajib hukumnya. Atau punya kewajiban untuk menafkahi, baru wajib. Tapi hukum asalnya mubah. Lah ketika ada perbuatan mubah kemudian dilarang, maka menandakan penyebab pelarangan itu adalah hukumnya wajib. Karena itu sholat Jumat itu hukumnya wajib. Kalau ada laki-laki yang memenuhi syarat kewajiban Jumat tadi, kok nggak berangkat Jumat, dagang, jual belinya ini nggak sah, haram. Ya haram bukan nggak sah, haram hukumnya, jual belinya hukumnya haram. Begitu juga dari sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rawahul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Berangkat untuk menghadiri sholat Jumat itu wajib bagi orang yang sudah balik. Karena itu kewajibannya tadi disebutkan untuk orang muslim. Karena yang diperintahkan oleh Allah, idza nudiya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Orang Islam wajib untuk hadir sholat Jumat. Kafir nggak wajib. Orang kafir nggak wajib sholat Jumat. Tapi nanti di hari kiamat dia diazab oleh Allah karena nggak sholat Jumat. Padahal kalau tetap memaksa sholat Jumat nggak sah. Nggak wajib di dunia, nggak sah di dunia dia lakukan, tapi nanti di hari kiamat dia azab karena kekufurannya, juga karena meninggalkan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, muslim agil, berakal. Kalau gila nggak wajib, yang gila nggak wajib, kecuali kalau gilanya sengaja. Gilanya sengaja ya apa? Meneng-meneng tembok itu didelok dibenduk-benduk no tawar mari ngono gendeng, wajib sholat Jumat dia. Tapi saat gila nggak bisa. Gimana? Nanti ketika dia tersadar, dia wajib mengqadai sholat Jumatnya dengan sholat zuhur. Jadi sholat yang ditinggalkan berapa hari itu karena gilanya itu wajib diqadai. Begitu juga balik, wajib bagi yang sudah balik. Kalau masih anak kecil nggak wajib, tapi ketika sudah tamyiz di usia 7 tahun itu orang tuanya atau walinya wajib memerintahkan untuk sholat Jumat. Cuman perlu digarisbawahi, jangan hanya nyuruh berangkat tapi nggak didampingi. Akhirnya nanti di masjid rame, bergurau, omong-omongan saat khutbah, mengganggu khutbah, saat sholat mengganggu orang sholat. Ini juga tambah dosa orang tuanya. Karena itu didampingi. Kalau nggak bisa dampingi ya nyuruh orang untuk dampingi. Jangan dipasrahkan wis pokoknya berangkat, ganggu yang lainnya, dosa nantinya. Itu harus diperhatikan. Kemudian hur, merdeka. Kalau budak nggak wajib Jumatan. Zakar, laki, perempuan nggak wajib. Tapi kalau misalkan ini biasanya ada di desa-desa, kalau di kota sudah nggak ada, kalau di desa-desa itu biasanya ada perempuan hadir sholat Jumatan. Gimana hukumnya? Sah, walaupun nggak wajib sah, dan nggak wajib sholat zuhur. Cuman kalau memang disediakan tempat, kalau nggak disediakan jangan, karena memang kewajibannya itu bagi laki-laki. Kemudian kalau tanpa ada uzur, kemudian mukim itu orang yang tinggal di satu tempat yang ada keinginan kembali ke tempat tinggal asalnya. Misal ini yang umum biasanya anak kuliahan atau anak pondok, rumahnya di mana? Dari Jakarta, tinggalnya di mana? Di Mojosari, lapo mondok, atau kuliah misalnya, oh no, fakultas di Mojosari. Mojokerto, Mojosari gak ono.
Ono ta? Oh iya ono. Haru aku. Kuliah di Mojosari atau daerah Mojokerto lah. Lah dia tinggal di Mojokerto ini untuk apa? Untuk belajar, maka dia dikatakan mukim. Kenapa? Dia akan kembali ke Jakarta suatu saat. Itu dinamakan dengan mukim. Nah itu wajib bagi orang yang mukim untuk hadir sholat Jumat. Terlebih kalau mustautin. Mustautin itu asli Mojosari, tinggal di Mojosari, ya wajib Jumatan. Yang bukan asli Mojosari aja wajib, apalagi yang sudah memang asli orang Mojosari sendiri, maka wajib untuk sholat Jumat. Kemudian kalau bila tanpa adanya uzur, kalau ada uzur sakit, misal sakit gimana? Sakit yang sekiranya sulit bagi dia berangkat ke masjid, atau sakit kalau dia berdiam diri di masjid justru membuat najis masjidnya, seperti misalkan apa itu jenenge, maaf mencret ayo apa jenenge, diare, hati poso halus kok gak iso gak ketemu mang, diare misalkan kan resiko, akhirnya kok tengah-tengah sholat roll yo buyar Jumatan iki. Nah itu kalau sudah uzur boleh nggak Jumatan, boleh nggak Jumatan, atau karena hujan. Nah ini kalau memang nggak ada apa ya, payung nggak ada, terus kalau berangkat ke masjid gobios kabeh, teles kabeh, ya nggak usah berangkat Jumatan, itu termasuk uzur. Nah ini kalau sudah ada uzur yang ditolerir boleh meninggalkan Jumatan, tapi jangan langsung sholat zuhur. Boleh tapi jangan, sunnahnya ditunggu sampai sekiranya orang yang sholat Jumatan selesai baru sholat. Kenapa? Dia tadi nggak Jumatan karena uzur. Tapi kalau nggak ada uzur, nggak ada apa-apa, wis aku sholat zuhur belum selesai Jumatannya, nggak boleh, harus nunggu Jumatannya selesai. Ini kewajiban bagi siapa sholat Jumat. Adapun syaratnya insya Allah akan dilanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat, bisa memberikan kita lebih baik dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita semakin lebih baik dan semakin lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.